Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Firki Elena Putri dari kelas D3A Fisioterapi tingkat 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang low back pain. Jadi sebenarnya low back pain itu apa sih? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Garis besarnya di sini saya akan membahas tentang pengertian, gejala, penyebab, pemeriksaan, penanganan, lalu pencegahan low back pain. Yang pertama adalah pengertian dari low back pain itu sendiri. Nah, low back pain ini biasanya tuh kita sebut sebagai sakit pinggang. Ini merupakan suatu kondisi munculnya rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada punggung bagian bawah yang biasanya tuh disebabkan oleh cedera otot seperti tegang atau cedera pada ligamen seperti kesleo. Yang kedua adalah gejala dari low back pain atau sakit pinggang. Gejala sakit punggung diantaranya adalah gejala yang mudah untuk didiagnosis sendiri, biasanya adalah nyeri punggung bawah, namun beberapa orang juga mengalami nyeri di bagian otot dan tulang, kaki atau pinggul, lalu kaki merasa kebas atau kesemutan, dan disfungsi sendi punggung atau otot tegang. Namun pada gejala seperti demam, paha mati rasa, tungkai terasa lemah, punggung sakit saat batuk atau buang air kecil, gangguan buang air besar dan buang air kecil, berat badan menurun atau naik secara drastis bisa juga menjadi gejala sakit pinggang serius yang harus segera diperiksakan ke dokter. Selanjutnya penyebab dari low back pain atau sakit pinggang itu. Nah, sakit pinggang itu disebabkan oleh tegang atau cedera pada ligamen seperti kesleo, lalu cara beraktivitas yang salah, misalnya mengangkat beban yang terlalu berat, postur tubuh yang buruk, tidak berolahraga secara teratur, duduk atau berbaring terlalu lama, menempatkan posisi tubuh dalam keadaan tidak nyaman dan memaksa, aktivitas berlebihan juga bisa menjadi penyebab dari sakit pinggang itu sendiri. Lalu fraktur atau patah tulang, cakram pecah, kehamilan, usia dan berat badan berlebih juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya sakit pinggang. Yang keempat yaitu pemeriksaan sakit pinggang. Nah, pemeriksaan sakit pinggang oleh dokter itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan refleks dan jangkauan gerak pasien, lalu pemindaian seperti rongsen, CT scan, dan MRI untuk memeriksa struktur tulang, otot, dan ligamen, serta mencari tahu kondisi pemicu lainnya. Dan elektrodiagnostik juga digunakan, meliputi elektromiografi, tes konduksi saraf, dan evoked potential test. Nah, apabila terjadi sakit pinggang, kita dapat melakukan pengobatan diantaranya dengan kompres dingin di area yang memiliki bengkak, bisa juga dengan kompres hangat untuk meningkatkan aliran darah dan melemaskan otot, juga dapat pula dengan meminum obat-obatan seperti pereda nyeri, pelemas otot, antidepresan jenis trisiklik atau SNRI. Penanganan low back pain itu sendiri tentunya bisa dilakukan oleh fisioterapis dan akupuntur. Nah, terapi khusus yang diberikan oleh fisioterapis seperti manipulasi tulang belakang, traksi atau terapi beban, ada juga TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, yaitu terapi listrik untuk memblokir sinyal rasa sakit saraf. Nah, akupuntur juga dapat merelaksasi otot daerah punggung dan pinggang melalui refleks kutaneosomatik dan meningkatkan pelepasan endorfin sehingga dapat menurunkan peradangan pada daerah punggung dan pinggang sehingga dapat membantu mengatasi saraf kejepit. Titik akupuntur itu umumnya distimulasi dengan penusukan jarum halus. Selain itu dapat distimulasi dengan panas, penekanan listrik, dan dengan terapi teratur diharapkan terdapat pengurangan keluhan nyeri yang signifikan. Untuk menghindari low back pain atau sakit pinggang, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan pencegahan, diantaranya adalah dengan melatih kebugaran tubuh. Nah, tubuh yang kuat dan lentur dapat membantu meraih tingkat kebugaran tubuh yang paling optimal, mencegah cedera, bahkan melindungi Anda dari berbagai kondisi menyulitkan seperti artritis dan utamanya adalah nyeri punggung. Menjaga pola makan sehat juga dapat sekaligus menjaga berat badan yang ideal, karena pola makan yang baik dapat menjaga berat badan dan memastikan nutrisi apa yang tersedia untuk mencegah kerusakan pada tulang belakang terpenuhi. Lalu, atur posisi tubuh yang nyaman dan benar saat beraktivitas. Yang terakhir, berhenti merokok.
Kenapa? Karena merokok itu dapat mempersempit pembuluh darah. Nah, dan penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan asupan oksigen dan nutrisi yang sampai ke tulang belakang berkurang sehingga perokok kerap mengalami nyeri punggung. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang low back pain atau biasa kita sebut sebagai sakit pinggang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa memenuhi tugas dari materi teknologi informasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.